Selamat siang saudara, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis berbagi dalam satu acara sosialisasi program UMKM untuk para pelaku usaha mikro di Desa Teluk, bekerjasama dengan Kadin Tangerang Selatan, Kadin Pandeglang, dan PT Suara Nusantara Komunikasi atau SNK. Jadi di sini ini harus dibantu dengan tim IT khusus karena saya yakin tidak semua masyarakat Desa Teluk melek online. Cara untuk mendaftarkan registrasi online itu memang kita ada hambatan. Oleh karena itu di sini kita siapkan panitia khusus tim IT untuk Bapak Ibu penerima bantuan bisa didaftarkan secara online. Karena ini merupakan prosedur pertama. Pada waktu dulu memang hanya cukup dikeluarkan surat izin usaha dari keterangan desa. Tetapi di sini pemerintah ingin berbasis online agar semuanya terinput dan terpusat. Jadi Bapak Ibu ketika kesulitan untuk mendaftarkan online, saya kira datang kepada ketua panitia atau kepada tim IT-nya untuk bisa dibantu registrasi. Karena yang namanya online itu perlu internet dan kita juga Bapak Ibu sekalian agak kebingungan. Makanya nanti akan dibantu oleh panitia khusus untuk mendaftarkan registrasi online. Atau nanti mungkin ada pelatihannya agar bisa diberikan pembekalan materi khusus. Dan di sini juga saya bisa menjawab bahwa program UMKM ini merupakan program pusat yang dimana bukan program abal-abal atau bohong-bohongan. Karena Kementerian UMKM sendiri pada tahun ini saya udah buka datanya, ditargetkan yaitu 9,8 juta untuk tahap awal, walaupun memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di tahun lalu. Kalau dulu itu 2,4 juta Bu, satu pelaku usaha dapat. Tetapi data yang saya dapat ini hanya 1,2 juta untuk satu pelaku usaha UMKM. Artinya data 9,8 juta ini kalau masyarakat Desa Teluk saya kira nggak mungkin ada 1 juta. Jadi ini masuk akal kalau kita mau menggait seluruh UMKM Desa Teluk agar bisa menerima bantuan UMKM. Jadi kalau ada di luar sana yang bicara masyarakat Desa Teluk terlalu banyak untuk penerima UMKM, ternyata jatahnya 9,8 juta itu dari pusat untuk penerima bantuan. Bu, selamat siang semua. Salam kenal. Saya namanya Farhadibah. Saya biasa dipanggilnya Miss Tangsel. Karena kalau di Tangsel nggak banyak cewek jagoan seperti saya. Benar. Jadi kebetulan saya salah satu ketua kadinnya wanita. Dan kemarin baru dilantik ketua kadin bandara wanita juga. Jadi ada 2 ketua kadin di Provinsi Banten. Kadin Bandara dan Kadin Tangerang Selatan. Jadi kalau ibu masuk di Tangerang Selatan, lihat warung, lihat semua restoran di sana, semuanya makanannya UMKM. Jadi kita sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menjual semua makanan dan minuman UMKM. Jadi yang hari ini hadir di sini, apakah semua pedagang? Benar. Berarti kalau misalkan saya hari ini diundang Pak Jaro Kodok untuk hadir ke sini untuk memberikan dan menyampaikan informasi tentang bantuan, jangan minta uang receh untuk pemenangan Pak Jaro Kodok. Mau nggak? Tapi saya kasih bantuan yang lebih besar. Benar. Ini serius loh. Jadi kalau saya hari ini hadir sebagai pelaku ekonomi, artinya akan memberikan informasi bantuan kepada ibu-ibu nih. Berarti kan duitnya nggak 100.000 nih, nggak 200.000, lebih besar kan? Ya kan? Nah berarti besok kalau ditanya pemenangan pilih nomor berapa, Jaro Kodok, siapapun yang datang jangan terima duitnya. Ingat, karena apa? Ketika kita menerima uang dari calon manapun, kita punya beban moral yang harus kita ikutin, Bu. Ibu mau desanya maju? Mau desanya yang teknologinya maju? Nah, hari ini saya diundang Pak Jaro Kodok hadir. Saya bilang, kalau Jaro mau calon lurah lagi, monggo. Silakan, itu mah teknis. Tapi saya datang ke sini mau menyampaikan peningkatan ekonomi di Desa Teluk. Jadi kalau misalkan besok ada yang ngasih duit, jangan terima. Gue nggak perlu duit, gue pengen maju. Ya Bu, bener nih kan? Kalau besok, kalau hari ini ibu belum memiliki NIB, nomor izin berusaha, artinya
besok akan ada pembuatan NIB dan IUMK secara gratis. Mau gratis? Oh, kalau yang gratis cepet deh Ibu. Iya, karena NIB dan IUMK itu adalah OSS, salah satu panduan dan kepentingan untuk menerima bantuan apapun. Bantuan CSR, bantuan kementerian, bantuan pusat, bantuan provinsi, apalagi bantuan dari kelurahan. Syaratnya itu harus punya NIB dan IUMK. Yang seperti Pak lawyer tadi katakan, jatahnya ada 9 juta. Kenapa belum habis? Karena belum pada ngerti, belum pada tahu. Makanya hari ini beruntunglah Pak Jarwo Kodok memanggil saya. Saya akan menginformasikan kepada Ibu, ayo buru-buru. Ibu, nanti Bang Kumis yang mewakili suara ibu-ibu. Miss Tangsel, perkenalkan, saya memang dari media dan hari ini hadir pun sengaja untuk meliput acara ini agar yang tidak hadir di sini pun akhirnya tahu. Seperti Bang Satria tadi mengatakan, ini adalah tahun politik. Semua digoreng. Jangankan berbuat salah, berbuat baiknya pun kepada orang yang tidak suka tetap disangkanya jelek. Jadi intinya kita menilai seseorang jangan dulu dari kebencian. Apapun produk yang dibikin oleh seseorang dengan dinilai kebencian dulu, semuanya jelek ngomongnya. Langsung Bu, mungkin sedikit akan kasih gambaran untuk potensi Desa Teluk. Di saat saya bercerita, kami media selalu memantau perkembangan demi perkembangan tahun demi tahun Desa Teluk ini. Nah, justru setelah adanya Jarwo Kodok memimpin selama 1 periode, nampaknya perkembangan ini cukup signifikan. Kalau bicara ketugasan, tanggung jawab sebagai Jarwo, nampaknya ya belum ada Jarwo-Jarwo sebelumnya. Kinerja, tanggung jawab seorang kepala desa, ya. Nah, ini hanya sedikit mengulas. Lagi muji-muji Pak Jarwo Kodok. Ini fakta. Oh. Kami publik tidak ternodai dan teracuni dengan informasi-informasi yang tidak jelas, yang mengarah mengadu domba di antara kita semua. Pilihan boleh berbeda, saudara tetap adalah warga Teluk. Ibu, langsung saja, mungkin barangkali yang namanya di Teluk ini satu potensi usaha UMKM-nya memang cukup banyak potensinya. Yang salah satu bukti yang real di saat Jarwo Kodok adalah perkembangan dengan adanya wisata kuliner Teluk Batako. Tepuk tangan dong. Itu satu keberhasilan. Bagi yang menyangkal silakan datang ke Bang Kumis untuk berdiskusi. Bagi yang tidak suka, keberhasilan salah satunya adalah wisata kuliner. Saya udah pernah ke sana itu, Pak. Nah, tepuk tangan. Ternyata Miss ini juga sudah tahu. Udah berapa kali lah. Nah, satu lagi Ibu ya. Ya, Bang Kumis belum banyak mengekspos tentang Teluk yang sekarang dengan adanya program Kotaku. Kotaku ini bukan sedikit modal dan tidak seperti Miss tadi katakan bahwa pemerintah tidak semata-mata mengucurkan tanpa ikut serta pemerintah desa. Benar sekali. Dan ternyata di saat pemimpinan lurah, fakta Ibu, fakta. Ibu-ibu tahu tuh sekarang. Pantai Badak kita kasih nama nantinya. Karena di sana ada monumen Badak. Sekarang publikasikan kepada dunia, semua ekspos. Bangga jadi orang Teluk karena punya Pantai Badak. Mantap. Nah, potensinya Ibu, Pantai Badak tersebut merupakan akan dikembangkan. Memang dari awal kita merencanakan untuk memadukan antara ekonomi yang tadi UMKM dengan wisata. Bang Kumis bukan sekali 2 kali untuk memajukan Teluk. Biarkan mereka yang nggak suka. Kebaikan tidak perlu untuk mendengar anjing-anjing yang menggonggong, tapilah tetap berlalu. Ibu, saya mohon petunjuk nanti Bu, langkah-langkah awal karena mereka nggak sabar Bu.
karena mereka adalah pengusaha-pengusaha yang perlu kita bimbing. Langkah-langkah apa Bu untuk mereka agar jangan sampai nantinya digodok oleh lawan politik itu jorok kodok biasa kampanye. Kira-kira dengan berapa waktu nih Bu? Ibu harus menjawab nih. Oh iya. Terima kasih. Iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali. Kan saya udah katakan, kalau hari ini ada kampanye jorok kodok, ya silakan. Tapi saya hadir di Desa Teluk, fungsi memberikan informasi untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kalau hari ini mengatakan untuk kampanye, salah Bu, salah. Saya hadir bukan untuk kampanye, saya nggak punya kepentingan hadir di sini. Dibayar enggak? Banyak duit saya mungkin sama duit jorok kodok. Ya benar, karena saya sendiri punya apartemen Bu, duit saya banyak. Jadi kalau Pak jorok kodok bayar saya, nggak mungkin. Paling berapa sih kasih amplopnya? Maka saya bilang kalau ngomongin uang nggak ada ujungnya ntar, ya kan? Jadi hari ini saya datang bukan karena dibayar sama jorok kodok, saya nggak ada urusan. Saya datang ke Desa Teluk untuk membantu ibu-ibu meningkatkan taraf hidup dan ekonominya. Itu yang paling penting. Tepuk tangan dulu. Jadi saya akan turun berkali-kali ke sini kalau kepala desanya sinergi dengan saya. Itu fungsinya. Karena tanpa izin kepala desa saya nggak bisa masuk. Kebetulan saya kenalnya sama Pak Jaruk Kodok. Jadi kita ngobrolnya, diskusinya sampai malam-malam itu gampang. Ketika dia datang ke saya jam 2, ayo. Kalau untuk kepentingan ibu-ibu membangun ekonominya, saya mau Bu berkorban. Karena fungsi hidup saya bermanfaat buat orang lain. Jadi ilmu yang saya punya saya berikan, gitu loh. Ya, jadi jangan salah ini tadi disangka kampanye, saya nggak ada urusan sama kampanye. Benar. Kampanye itu bagian dari teknis dan Pak Jaruk Kodok juga akan membantu ibu-ibu peningkatan ekonomi kalau dia mampu melakukan itu. Sudah dilakukan dari kemarin-kemarin dan mungkin ke depannya karena sudah ketemu saya kita akan lanjutkan gitu. Sesuai dengan program pemerintah sekarang dengan adanya kota kumuh, kota tanpa kumuh, insya Allah untuk penggesek ini atau penjemuran ikan ini nggak ada tempatnya Bu. Sementara produk kami itu adalah cukup lumayan besar untuk aset pariwisata Carita ataupun pasar-pasar Labuan, Menes sampai ke Pandeglang itu kebanyakan dari kampung kami, dari Desa Teluk. Namun dengan seiringnya perkembangan kota tanpa kumuh, sehingga untuk penjemuran ikan ini lahannya hampir tidak ada. Sehingga mungkin ibu memberikan fasilitas dana untuk permodalan dan lain sebagainya, sementara kami untuk penjemuran ikan itu sendiri nggak ada. Nah ini mohon ibu bisa memfasilitasi kami ke Pemerintah Pandeglang ataupun ke pusat untuk ada satu kompleks khusus penjemuran ikan. Oke. Itu terima kasih. Oke. Itu bagus sekali, informasi yang sangat bagus sekali. Saya baru tahu ini. Kirain rumahnya di sini luas-luas ya. Jadi bisa jemur di kebun atau di halaman rumah. Tapi itu punya cara dan inian sendiri. Artinya nanti kita bisa branding sendiri untuk masalah penjemuran, Pak. Jadi memang kalau hari ini Ibu membuat ikan asin pakai garam, dijemur segala macam. Dulu kita kalau nyuci baju Bu, itu ke kali. Dulu nih nenek-nenek kita ke kali jauh banget. Di batu dikucek-kucek pakai sabun. Ya nggak? Dibawa naik jauh banget. Terus naik meningkat. Nggak pakai sabun cuci tuh yang kotak gitu. Sekarang ganti rinso. Terus meningkat lagi pakai, sekarang nggak cuci pakai tangan, pakai mesin cuci. Meningkat lagi di laundry. Artinya peningkatan itu signifikan sama Bu. Kalau hari ini Ibu bisa masih menjemur di halaman rumah, nanti mungkin ada solusi. Kita datangkan seseorang yang mampu merubah itu agar jemuran ikannya gak harus dijemur yang gak ada halaman. Jadi kita punya cara nanti agar ikannya terjemur dengan keren, ya, dengan konsep digitalisasi. Itu. Nah itu setelah kita selesaikan tahapan-tahapan dulu Pak.
sambil berjalan. Jadi ibu harus termotivasi ketika ada tim Jaruk Kodok menginformasikan acara UMKM, ikut. Karena itu akan saya buat sekolah-sekolahnya agar ibu termotivasi. Baik, pasti itu, tepuk tangan dulu. Ya, jadi hari ini kalau kepanjangan juga kan ada lagi ya. Jadi ada tim yang lain lagi. Silakan yang masih mau bertanya sama saya, silakan. Saya tungguin.